Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk semua kawan tani dan pencinta tanaman. Semoga rizkinya semakin lancar dan berlimpah. Amin. Setelah di video sebelumnya kita ulas tentang budidaya jagung dan kedelai dengan metode super irit. Pada kesempatan ini kita ulas cara menanam tomat dengan biaya super irit pula. Diharapkan, dengan menerapkan metode ini kita masih dapat untung dalam budidaya tomat di saat harga pupuk serta obat-obatan pertanian semakin melambung. Dikarenakan, dalam metode ini ada SOP atau standar perlakuan yang tidak boleh terlewatkan, maka kami harap kawan-kawan tani dan sedulur semua untuk menyimak sampai selesai. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Tomat merupakan tanaman yang bisa tumbuh di segala tempat. Tanaman tomat dapat tumbuh baik di dataran tinggi, dataran menengah dan dataran rendah, kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Untuk pertumbuhan yang baik, tomat membutuhkan tanah yang gembur, kadar keasaman pH antara lain 5-6, tanah sedikit mengandung pasir, dan banyak mengandung humus, serta pengairan yang teratur dan cukup, pada temperatur tinggi di atas 32 derajat Celcius. Di dalam kita menanam, ada syarat yang harus terpenuhi di media tanam, yaitu, 1/4 tanah, 1/4 air, 1/4 udara, 1/4 nutrisi atau pupuk. Kelembaban yang relatif diperlukan untuk tanaman tomat adalah 80%, untuk cahaya matahari sekitar 10-12 jam per hari. Setelah mengetahui syarat tumbuh tanaman tomat, kita lakukan penyemaian benih. Pilihlah benih dari bibit unggul yang bersertifikat dan terpercaya agar menghasilkan buah sesuai seperti yang kita harapkan. Penyemaian bisa dilakukan langsung di tanah, di pot tray atau di polybag. Bibit tomat siap dipindahkan pada usia 25-30 hari setelah semai. Selanjutnya kita lakukan persiapan lahan. Lahan dibersihkan dari gulma dan rumput liar, kemudian dibajak atau dicangkul agar gembur. Dibuat bedengan dengan lebar 50 cm sampai 1 meter, sedangkan panjangnya disesuaikan dengan kondisi lahan. Untuk tinggi bedengan menyesuaikan kondisi lahan, bila di lahan sawah bedengan dibuat lebih tinggi agar tidak tergenang saat hujan. Setelah tanah digemburkan, beri pupuk kandang atau kompos yang dicampur arang sekam atau sekam mentah yang sudah difermentasi, akan lebih bagus menggunakan Terra Preta. Untuk cara pembuatan Terra Preta yaitu rahasia kesuburan tanah Amazon, silakan klik tautan di atas atau lihat tautan linknya di deskripsi. Tambahkan kapur dolomit bila pH tanah kurang dari 5, dan bila kawan-kawan biasa menggunakan pupuk dasar berikan pupuk fosfat hanya 50-30% saja dari jumlah yang biasa digunakan. Pasang mulsa hitam perak bila menggunakan mulsa, dan buat lubang tanam sesuai jarak tanam, yaitu jarak lubang antar barisan 60-80 cm dan jarak lubang dalam barisan 40-50 cm. Jumlah kebutuhan bibit per hektar sekitar 25.000 sampai 30.000 bibit. Usahakan arah bedengan yang memanjang menghadap timur barat, agar cahaya matahari bisa maksimal ke barisan tanaman. Setelah berusia 25-30 hari setelah semai bibit tomat bisa dilakukan pindah tanam. Penanaman dilakukan pada sore hari agar tanaman tidak layu dan dapat beradaptasi pada lahan yang ditanami. Diusahakan agar daun tomat tidak menyentuh tanah langsung, agar daun tidak membusuk dan terkena penyakit pada saat penanaman. Pada saat inilah peran SOP ramuan Biosaka sebagai penghemat pemakaian pupuk mulai diterapkan. Namun, sebelum melanjutkan kami mohon keikhlasan kawan-kawan sedulur semua untuk mendukung channel ini dengan pencet tombol subscribe di bawah. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan. Amin. Kita lanjutkan, setelah selesai penanaman dan diberikan kayu ajir supaya tomat tidak rebah, ramuan Biosaka kita aplikasikan kocor, bisa bersamaan saat penyiraman. Dengan dosis 10-15 ml dicampur 20 liter air, diaplikasikan 5-10 hari sekali. Tanaman tomat bisa ditanam tumpang sari dengan tanaman lain, misalnya cabai atau lainnya. Di akhir video, bersama bisa kita saksikan pembuktian petani yang sudah uji coba Biosaka ke tanaman tomat tumpang sari dengan cabai. Untuk perawatan tanaman tomat dengan metode irit SOP aplikasi Biosaka ini, tidak berbeda dengan perawatan pada umumnya, seperti
penyulaman, pembersihan gulma, penyiraman ataupun pemangkasan daun bawah jika dibutuhkan. Lakukan penyemprotan ramuan Biosaka setiap 5-7 hari sekali dengan dosis 10 ml per tangki, 15 liter air. Penyemprotan harus kabut sesuai SOP aplikasi Biosaka. Ini contoh yang dialami oleh Bapak Buari dari Dampit Kota Malang saat aplikasi melebihi dosis SOP Biosaka. Niki kalau semprot wingi sonten kok niki ngruwedek sedaya Pak godhong nggih. Niki sing campur tomat lho, Mbak, campur tomat ing sing tumbang sari sing ngandhap. Niki disemproti malih kali obate niku napa saged boleh tunas-tunasi sing baru. Lho, kados ngeten lho, Pak. Nah, terus ketok anu tok iki wetok nih. Untuk itu, sangat penting mengikuti SOP dosis dan cara aplikasi saat menggunakan ramuan Biosaka. Untuk cara membuat Biosaka dipandu Pak Ansar silahkan klik tautan di atas atau lihat linknya di deskripsi. Hama dan penyakit perlu diantisipasi. Beberapa jenis hama dan penyakit yang kerap menyerang budidaya tomat antara lain ulat buah, kutu daun trips, lalat putih, lalat buah, tungau, nematoda, penyakit layu, bercak daun. Aplikasi Biosaka bisa dicampur dengan pestisida, fungisida atau pesnab. Saat pengendalian hama dan penyakit, dengan dosis pestisida dikurangi dari dosis di kemasan dan 10 ml Biosaka, penyepraian tetap kabut. Lakukan aplikasi Biosaka tetap rutin dilakukan 5-7 hari sekali dengan dosis 10 ml per tangki 15 liter, dengan penyepraian tetap kabut sesuai SOP. Dikarenakan tingkat kesuburan lahan kita berbeda-beda, maka bila memang perlu dilakukan pemupukan susulan, dengan dikocor cukup dengan dosis 2 sendok makan pupuk kimia dan 15 ml Biosaka dicampur 20 liter air. Saat masa pembuahan bila kawan-kawan biasa menambahkan kalsium atau MKP, bisa dilakukan dengan cara dikocor atau disemprotkan. Bila aplikasi melalui semprot, maka dosis Biosaka 10 ml per tangki 15 liter dan spray tetap kabut. Dengan memakai SOP Biosaka sebagai elisitor, maka penghematan pupuk 70 hingga 80% bisa kita lakukan. Bila kawan-kawan menggunakan metode organik, penggunaan POC bisa dicampur dengan Biosaka dan spray tetap kabut sesuai SOP Biosaka. Berikut video kiriman Bapak Ansar yaitu pembuktian oleh petani yang menggunakan Biosaka pada tanaman tomat tumpang sari dengan cabai. Jadi Bapak bertani kan? Ya, Di mana dulu Pak? Ya. Desa Pacuh. Desa Pacuh. Dukuh Pacuh, Desa Penataran. Sama. Kecamatan Kecamatan Glegok, Kabupaten Blitar. Blitar. Ya. Ini saya tanya Pak. Bapak kan nanam tomat. Ya. Selama ini Bapak pakai apa pupuknya, Pak? Selama ini, sebelum ini? Ya, hanya Poska. Polska. Ya, Ponska. Nah sekarang pakai apa Bapak? Ini kembali Poska tapi ditambahi dengan aplikasi Biosaka. Biosaka. Baru Jadi, 2 kali. Ponska hanya untuk dasar. Enggak, Mas, semprot daun. Dasaran enggak pakai. Enggak pakai sama Enggak sekali. pakai. Belum kenapa dulu kan masih belum dikasih. Belum dikasih. Oke. Berarti Pak, gimana Pak dibanding dengan pupuk kimia selama ini dengan pakai Biosaka? Bedanya jauh, Pak. Jauh. Bisa dilihat sendiri ya. Enggak. Jauh. Modalnya gimana? Ya kita lebih irit pupuk. Pupuk Oh. kan? Satu uangnya juga irit. Ya irit. Hasilnya gimana? Ya hasilnya bisa dilihat sendiri. Oh ya. Luar Ya, kemarin biasa. kan enggak begini. Oh. Terus Kalau- daun itu kemarin cepat kering apa diterjang air hujan ini anu cepat gerosok. Kalau pakai Biosaka, Kok alhamdulillah ini bertahan bagus. Bapak siapa namanya Bapaknya Pak? Pak Suparno. Pak, dulu kalau pakai kimia konvensional, ini semua habis berapa kilo pupuk? Semua. Setiap 1 minggu dikocor itu paling tidak ya 5 kilo. Kalau sampai panen, biasanya habis berapa puluh kilo? Kurang Kintal. Lebih kalau buat kocor 5 kali 4 ya sekitar 20 lah. Kalau dasarannya dulu, Dasarnya dulu ya hampir sama, tapi bedanya di sini saya pakai Biosaka itu lebih irit lagi. oke siap. Ini baru dikocor 1 kali. Sekarang Baru dikocor satu kali. sekarang udah ngomong berapa nih? Ini sekitar 40 hari. 40 hari.
40 hari baru kali. dikocor satu kali habis kali. 5 kilo. Enggak habis. Oh, nggak habis 5 kilo. Nah ini kan 40 hari. Iya. Selama ini pakai Punska 40 hari udah kayak gini apa belum? Kemarin kelihatannya kemarin belum. Belum. Kalau Biosaka 40 Luar hari biasa. Iya. Ini sudah berapa kali penyemprotan, Pak? Penyemprotan ini pakai biosaka 2 kali. Baru 2 kali, tapi sudah kemarin apa namanya? Pas penyiraman dikasih biosaka juga? Penyiraman enggak, Enggak. hanya semprot. Oh, ini semprot saja. Baru 2 kali penyemprotan. Ya itulah teman-teman. Belum, ini belum panen. Ya. Oke, di shoot sebelah. Buah per tangkai ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Ini kan ada cabai. 1 2 3 4 5 6 7 8. Di selanjutnya ada cabai juga ini. Cabai ini Oh, udah ditanam. Ini Cabai. malah belum pernah dipupuk. Nah cabai belum Oke, pernah. ini cabai ya. Ini tembang sari sama cabai. Nah, ini. Cabainya juga berkembang dengan bagus. Tomat panen cabai ini naik. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Bila ada tambahan atau saran, juga kritik dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon untuk terus mendukung channel ini dengan like dan subscribe. Bersama kita bangun channel ini agar berkembang, dan menjadi wadah kita saling berbagi, diskusi dan silaturahmi. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan. Amin. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tetap Tetap semangat hijaukan bumi.